Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Oke, baik. Sebelum Bapak ke materi pagi hari ini, Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang ulangan tadi ya. Jadi Bapak mohon maaf jika ulangannya ditunda atau diundur ya, karena mungkin Bapak mikirnya lebih baik kita selesaikan dulu materi kita yang tertinggal, karena nanti buat persiapan ujian sekolah juga ya, untuk persiapan ujian. Jadi nanti takutnya kalau waktunya nggak cukup, materinya belum selesai. Jadi ini Bapak kejar untuk materinya biar selesai, nanti kita baru ulangan dulu ya, karena kemarin kita juga kepotong libur juga ya. Maka dari itu pagi hari ini ulangan Bapak undur atau Bapak tunda, dan Bapak akan lanjutkan materi ke bab 11 di buku elektronik kalian tentang kegiatan luar sekolah ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Ya, selesai. Baik, pagi hari ini di bab 11 seperti Pak bilang kita akan belajar tentang kegiatan di luar sekolah ya. Kegiatan apa saja sih di luar sekolah itu? Banyak sekali yang pasti kegiatannya, dari mulai bermain, dari mulai upacara, dari mulai lomba-lomba, banyak sekali ya. Ya, asik bermain lagi bersama teman-teman di sekolah. Siswa dalam satu sekolah biasanya berasal dari tempat yang berbeda. Ada yang dari sekolah sekitar sekolah, tapi ada juga yang berasal dari jauh. Oleh karena itu kita bisa menemukan teman yang macam-macam di sekolah. Lingkungan sekolah merupakan rumah kedua bagi kita. Di sana kita menghabiskan waktu untuk belajar dan bermain. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah. Ya, kegiatan luar sekolah terdiri dari bermain di sekitar sekolah, membuat peta lingkungan sekolah, membuat atau denah tempat aman untuk bermain ya. Jadi lingkungan sekolah itu harus dipastikan aman untuk bermain ataupun untuk belajar. Oke, kita lanjut ke A. Bermain di sekitar sekolah. Mengenal lingkungan sekolah dapat memberikan kita banyak keuntungan. Kita akan mudah untuk menemukan letak teman kita jika kita membutuhkan bantuan. Kenali lingkungan sekolahmu dengan baik dengan berjalan mengelilingi lingkungan sekolah. Kita dapat mengambil manfaat sebagai berikut: memperkaya pengetahuan, meningkatkan jiwa sosial kita, meningkatkan keinginan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sosialisasi itu adalah berkomunikasi atau ngobrol ya dengan orang yang baru kita kenal, dari kakak kelas atau adik kelas seperti itu ya. Menambah rasa cinta pada tanah air, patriotisme ya. Untuk mengenal lingkungan sekolah, kita tidak hanya cukup melihat peta sekolah saja, kita harus berjalan mengitari sekolah kita. Ingatlah untuk membawa teman yang tahu betul tentang lingkungan itu. Atau kita juga bisa meminta bantuan guru kita untuk memberikan pengarahan sebelum kita berjalan. Berjalanlah mengitari sekolahmu dengan mengikuti pengarahan gurumu. Ya, untuk ini udah pernah kita lakukan di kelas 1 ya, tentang pengenalan lingkungan sekolah. Kita udah pernah dulu waktu masuk itu sebelum pandemi. Bapak pernah mengajak kalian untuk keliling sekolah dan menggambar denah sekolah ya. Menggambar mana kantor, mana kantin, mana perpustakaan, mana lapangan, mana kantor yayasan. Dulu udah pernah ya. Jadi kalian sudah sedikit ada bayangan dan pernah melakukannya. Ya. Peta, yang B adalah peta. Pernahkah kamu membaca peta? Peta adalah gambar yang menunjukkan tempat-tempat peta sangat berguna untuk mengetahui letak suatu tempat. Peta digunakan sebagai alat bantu kegiatan penjelajahan. Ayo lakukan kegiatan penjelajahan di sekolah dengan menggunakan peta. Ya. Cobalah berjalan mengelilingi sekolahmu dengan peta yang ada di tanganmu. Tentukan target yang akan kamu kunjungi dan lihatlah letaknya di peta. Ajaklah teman-temanmu untuk berjalan mengitari daerah sekolah berdasarkan target yang kamu buat. Untuk membuat perjalananmu mengasyikkan, kamu bisa mengitari sekolah sambil melakukan permainan mencari jejak.
ya. Mencari jejak sangat menyenangkan. Kamu atau temanmu bisa menjadi penentu lokasi. Caranya adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan permainan, tentukan lokasi yang akan dituju. Yang nomor 2, cobalah mengunjungi lokasi tersebut. 3, gambarlah beberapa buah peta sederhana untuk menunjukkan lokasi tersebut. Berikan simbol-simbol sebagai penunjuk peta. Bagilah temanmu dalam beberapa kelompok. Berangkatlah mereka dari lokasi yang sama tetapi dengan alur yang peta yang berbeda. Tunggulah siapa pemenangnya. Ya, jadi di sini ada peta, bisa dipilih. Ini contoh permainannya ya, jika masuk, jika ada di sekolah. Ya, ada peta, kita tentukan salah satu ruangan atau tempat yang ada di peta itu. Ya, setelah itu kalau sudah ditentukan, kita kunjungi tempat yang kita pilih tadi dengan membuat rute sendiri. Oh, saya mau melewati, contohnya di sini di gambar ini akan mengunjungi di ruangan nomor 3 ya. Kita bisa lewat di samping kiri nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita juga bisa lewat di samping kanan nomor yang tadi. Bisa juga kita muter ya biar lebih jauh. Bisa kita langsung melalui lapangan 21 menyeberang ke nomor 3 bisa ya. Cuma kurang ada tantangannya. Dan selama perjalanan itu kalian bisa mencari jejak. Ada jejak hewan, kita tulis oh ada jejak hewan apa. Seperti itu ya. Sambil kita mencari jejak, sambil kita membuat peta, sambil kita menambah ilmu kita juga. Ya, membuat denah. Denah adalah sebuah peta kecil, biasanya ia menggambarkan lingkungan yang lebih kecil ya. Kegunaan denah adalah memberitahu posisi sesuatu. Biasanya sulit untuk memberitahu lokasi kepada seseorang dengan perkataan. Denah membuat tempat yang digambar seolah-olah dilihat dari atas. Ya, seperti gambar 11.3 ya. Jadi menentukan suatu tempat atau lokasi itu lebih jelas. Dari mulai jalannya, ini beloknya kemana, pertigaan atau perempatan, itu lebih jelas dengan denah ya. Denah lokasi, jadi lebih jelas menunjukkan lokasi. Dalam denah biasanya disertai dengan arah mata angin. Arah utara selalu menunjukkan ke atas, arah atas seperti gambar berikut ya. Jadi di tiap denah itu pasti dikasih dengan mata angin. Dan ingat untuk mata angin itu U itu adalah utara, itu selalu menunjuk ke atas ya. U itu selalu menunjuk ke atas, dan selatan itu selalu menunjuk ke bawah. Diingat-ingat ya. Itu tadi adalah denah ya. Denah itu adalah peta kecil yang menunjukkan suatu lokasi yang lebih jelas. Dari mulai jalannya, beloknya kemana, ada gedung apa di dekatnya, itu lebih jelas ya. Arah angin sangat berguna ketika kita mengadakan perjalanan menggunakan kompas. Ya, di sini tentang kompas. Kompas, dengan kompas kita akan tahu arah mana yang kita tuju. Kompas sering digunakan oleh para penjelajah hutan untuk menemukan posisi dirinya sendiri atau posisi orang lain. Selain arah mata angin, biasanya kita menggunakan simbol atau tanda-tanda pada denah. Tanda tersebut adalah pesan yang memiliki arti tersendiri. Misalnya, yang gambar pertama adalah artinya belok kanan, yang gambar kedua artinya belok kiri, yang gambar ketiga artinya berbalik arah, yang nomor 4 artinya dilarang masuk ya. Jadi kalian juga harus mengenal simbol-simbol yang ada di peta juga ya. Nanti Bapak minggu depan mungkin akan kalau minggu depan ulangan, nanti kalau masih ada waktu Bapak akan buatkan tugas praktek untuk materi ini ya. Banyak sekali tanda lain yang lazim digunakan. Kamu pun bisa membuat tanda kamu sendiri. Beritahukan tandamu kepada temanmu agar mereka tidak kebingungan ya. Jadi selain kalian harus tahu utara, selatan, timur, barat, kalian juga harus tahu tanda-tanda yang ada di peta. Jangan sampai nanti tandanya belok ke kanan, tapi karena kita nggak tahu, kita jadinya lurus, jadinya belok ke kiri, jadinya putar balik. Jangan ya. Jadi kalian harus mengerti tanda atau arti dalam peta atau dalam denah tersebut ya. Tempat yang aman untuk bermain. Tempat yang aman adalah
Penting agar kita bisa melakukan kegiatan dengan nyaman. Tempat itu bisa berupa lapangan ataupun rumah temanmu. Lapangan mempunyai banyak keuntungan. Selain ia bisa digunakan untuk bermain berbagai macam permainan, lapangan juga bisa digunakan untuk mengumpulkan banyak teman, ya, seperti pada gambar 11.6. Ada beberapa tempat yang harus kita hindari untuk menjadi tempat bermain, yaitu tempat tegangan listrik tinggi. Tiang bertegangan listrik sangat bahaya untuk didekati. Jauhilah tempat ini, ya. Tempat bermain di sisi sungai besar, hindari tempat bermain ini. Tempat ini rawan terjadi kecelakaan terutama saat ada air bah atau banjir. Air bah datang tanpa diduga dan bisa menghanyutkan orang-orang yang ada di sungai. Tempat bermain dekat jalan raya. Di jalan raya banyak kendaraan bergerak dengan cepat. Di tempat ini rawan sekali terjadi kecelakaan yang memakan korban nyawa. Hindarilah tempat semacam ini untuk melakukan permainan. Jadi kalian harus memilih benar-benar tempat untuk bermain kalian di rumah atau di sekolah atau di lingkungan, ya. Apakah tempat ini aman untuk bermain? Apakah tidak, kalian harus tahu. Ya, yang jelas kalau di sekolah tempat bermain bisa di lapangan, bisa di taman, ya. Dan yang pasti aman, ya. Jadi kalian harus tahu tempat yang tidak aman itu di mana sih? Di tempat tegangan listrik tinggi, di bibir sungai, di dekat jalan raya juga, karena itu tempat-tempat sangat membahayakan sekali, ya. Ya, untuk rangkuman materi pagi hari ini, lingkungan sekolah ada lingkungan tempat kita bermain dan belajar. Kenalilah lingkungan tersebut agar kita merasa nyaman dan merasa memiliki. Kita harus turut serta menjaga lingkungan sekitar agar tetap nyaman dan sehat. Kegiatan mencari jejak akan membantu kita mengenali lingkungan sekitar kita. Kegiatan ini akan membantu kita belajar membaca simbol dan memetakan dalam kehidupan. Peta adalah gambar yang menunjukkan tempat-tempat. Itu kalau peta, ya. Peta sangatlah berguna untuk mengetahui letak suatu tempat. Peta digunakan sebagai alat bantu kegiatan penjelajahan. Kalau denah adalah sebuah peta kecil. Kegunaan denah adalah memberitahu posisi atau lokasi suatu tempat. Jadi lebih detail kalau denah itu, ya, lebih jelas. Tempat yang aman adalah penting agar kita bisa melakukan kegiatan dengan nyaman tadi, ya. Tempat yang nyaman tuh selain di sungai, pinggir jalan sama pinggir sungai, ya. Ya, tadi di jalan, terus di dekat tegangan listrik tinggi sama di bibir sungai tadi, ya. Itu tempat-tempat yang kurang aman. Ya, untuk tugas pagi hari ini kerjakan di PS halaman 120 di buku elektronik kalian bagian A dan B, kerjakan di buku PS. Bagian A ditulis soal langsung jawab, bagian B tulis soal langsung jawab, sama, ya. Jika ada kesulitan atau kurang jelas atau bingung atau Pak ini jawabannya gimana nggak ada di buku, itu bisa langsung japri ke Bapak atau tanya melalui wali kelas agar wali kelas segera menghubungi ke Bapak, ya. Baik, itu tugas pagi hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan dengan menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih atas pengertian Bapak Ibu semua dan anak-anak semua untuk pengunduran jadwal ulangan, ya, dan tetap sehat. Salam bahagia dari Bapak. Terima kasih dan selamat pagi.